Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan. Tiba di Astana, Putin memulai kunjungan kenegaraan selama 3 hari atas undangan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi disambut di Kazakhstan dalam sebuah resepsi seremonial meriah yang digelar di Istana Kemerdekaan di Astana. Putin yang tiba di Kazakhstan dalam rangka kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Tokayev disambut langsung oleh pemimpin Kazakhstan tersebut. Untuk menghormati kepala negara yang berkunjung, jet-jet tempur dari pasukan pertahanan udara Kazakhstan melakukan penerbangan demonstrasi di atas istana, meninggalkan jejak asap berwarna bendera Rusia. Selanjutnya pasukan kehormatan disiagakan di dalam istana, di mana Tokayev dan Putin saling memperkenalkan anggota delegasi resmi masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Kazakhstan dan Rusia. Pemberian sambutan tingkat kenegaraan yang meriah ini oleh Kazakhstan kepada pemimpin Rusia menegaskan peran penting Rusia dalam struktur keamanan dan ekonomi Asia Tengah. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan ini merupakan rangkaian acara kunjungan Prabowo ke Prancis. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Élysée, Paris, Prancis. Lawatan ini menjadi kunjungan balasan setelah Macron datang ke Indonesia pada Mei 2025 yang lalu. Selain agenda diplomatik, Indonesia dan Prancis disebut tengah memperkuat kerjasama strategis di bidang pertahanan, energi, teknologi, hingga mineral kritis. Hubungan Indonesia dan Prancis dalam beberapa tahun terakhir ini semakin erat, terutama dalam bidang pertahanan. Negeri Indonesia Sugiono menyoroti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai konflik global. Indonesia juga mendorong reformasi Dewan Keamanan sehingga mampu merespons tantangan global secara lebih efektif. Ya, kita mereformasi sistem multilateral yang ada, pentingnya kita mereformasi PBB, termasuk pentingnya juga kita mereformasi Security Council. Karena banyak suara-suara yang berasal dari umumnya Global South itu tidak terwakili. Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan. Yang ini juga perlu mendapatkan representasi yang baik di Dewan Keamanan. Saya kira message yang disampaikan juga seragam bahwa PBB, kita tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tapi kita semua ingin bahwa PBB semakin kuat menghadapi dinamika yang terjadi secara global. Karena kita juga paham tantangan-tantangan baru di dunia. Pemirsa, pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri atas ujaran kebencian. Pernyataan Permadi Arya dinilai melukai masyarakat Sumatera Barat. Bisa memutuskan dan kita ada manual. LBH Josal Bantu Rakyat dan Persatuan Keluarga Besar Piaman, Kota Padang membuat laporan resmi. Pernyataan Permadi Arya yang menyebut Sumatera Barat intoleran dan barbar dalam sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat melukai masyarakat. Para pelapor menyerahkan barang bukti berupa rekaman video YouTube yang telah diunduh. Pasal yang digunakan terkait ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, khususnya pasal penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Saya sangat sakit hati dengan pernyataan Permadi Arya. Kenapa? Karena saya nyatakan orang Sumatera Barat itu adalah orang yang bertoleransi, orang yang bertika, dan orang yang beradab. Kenapa? Ditanyakan apa agama yang ada di Sumatera Barat, seluruh agama dan seluruh rumah ibadah
ada di Sumatera Barat. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Bang, tapi laporannya itu sudah diterima dari Sudah, kita bikin ada pengaduan satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang, yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang. Bang, kan Permadi Arya bilang bahwa dia tidak pernah berniat untuk menghina masyarakat Sumbar, tapi memang dia menilai bahwa ini hanya dilandaskan atas kebencian terhadap dia. Menanggapi hal itu gimana, Bang? Menanggapi hal seperti itu, kalau dia benci terhadap suatu daerah, berarti dia benci terhadap seluruh masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Dan salah satunya saya atau kami merasa sakit hati dengan pernyataan itu. Kenapa? Silakan datang ke Sumatera Barat. Kami terima dengan baik. Tidak ada kami terima, oh harus Islam, harus ini. Tidak, semuanya adalah saudara kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, Nggak, kalau kami benci terhadap pernyataannya yang dia sampaikan di Philadelphia. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebagian ruas Jalan Raya Lenteng Agung Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan mengalami amblas sedalam 2 meter. Diduga amblasnya akibat erosi karena aliran kali di bawah jalan. Beginilah kondisi Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang amblas pada Kamis malam. Arus lalu lintas di sekitaran lokasi macet parah. Jalan amblas panjang 4 meter dengan kedalaman 2 meter. Sejumlah warga langsung memasang pembatas jalan amblas agar tidak memakan korban. Diduga ruas jalan tersebut amblas akibat erosi, lantaran ada aliran air di bawah jalan. Sementara itu minimnya pembatas jalan di lokasi jalan ambles membuat seorang pengendara motor terperosok Jumat dini hari. Warga membantu korban keluar dari lubang sedalam 2 meter tersebut menggunakan tangga. Beruntung korban selamat tanpa mengalami luka-luka. Bapak punya derek? Pemirsa, sebuah pickup menabrak sebuah motor, warung dan toko pot bunga di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan itu pengendara motor tewas seketika di lokasi kejadian. Seorang pengendara motor tewas dan sepeda motornya rusak parah usai ditabrak pickup di kawasan jalur Tengkorak, Jabaran Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya menabrak motor, pickup yang melaju kencang juga menabrak warung dan toko pot bunga hingga hancur. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga kecelakaan akibat pengemudi pickup hilang kendali saat melaju kencang. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian Sidoarjo. Sementara pengemudi pickup dan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mako Unit Laka Lantas Polresta Sidoarjo untuk kepentingan penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, A-News melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Tugu Tani, Jakarta Pusat. Baik, selamat pagi Bribda Jessica. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan Friska. Pagi hari ini saya berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, dan dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Menteng dalam kondisi ramai, di mana sesekali terjadi perlambatan percepatan menjelang antrian traffic light dan berimbas kurang lebih 100 meter di belakang garis stop, didominasi oleh kendaraan 4 milik pribadi dan juga terdapat kendaraan roda 2. Kami menghimbau kepada setiap pengguna roda 2, baik pengemudi maupun penumpang, wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cikini juga demikian, masih dapat melaju dengan kondisi kondusif lancar selepas antrian traffic light. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Gambir menuju Tugu Tani, arus lalu lintas dalam kondisi relatif ramai lancar, masih sesekali sempat terjadi perlambatan di beberapa titik karena imbas traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan lancar.
Sedangkan selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas yang akan mengarah ke Monas juga dalam kondisi ramai lancar. Peningkatan volume arus lalu lintas mungkin akan terjadi menjelang siang hari nanti, mengingat kawasan ini merupakan kawasan strategis. Petugas kepolisian kami juga turut melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga kelancaran arus lalu lintas serta membantu masyarakat menyeberang jalan pada kawasan ini. Pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan serta mengurangi kecepatan saat melintasi kawasan ini. Dikarenakan adanya persimpangan, untuk itu kami himbau kepada setiap pengendara juga untuk dapat mentaati traffic light dan tidak melanggar lampu merah atau traffic light. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas laporan ini dari kawasan Simpang Tugu Tani, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.